Oh no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku. Nah, kali ini aku mau bikin cheesecake. Ini pertama kali aku bikin cheesecake, tapi hasilnya gagal, Mak. Mau tahu gimana ceritanya? Ikutin terus videoku ya, Mak. Di sini aku pakai dua bahan, silahkan di screenshot dulu bahannya apa aja. Oh ya, buat yang baru datang di channel YouTubeku, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Ini untuk bahan keduanya, silahkan di screenshot juga. Pertama, aku mau ngerebus susunya dulu. Rebus susunya dicampur sama parutan keju. Oh, ini aku pakai keju yang mereknya cheddar ya, Mak. Nah, itu dimasak dengan api kecil. Kita aduk-aduk sampai kejunya larut. Ini aku salah, Mak. Apiku kegedean kemarin. Jadi pas susunya udah mendidih tuh kejunya tuh nggak larut semuanya. Jadi ada gerindil-gerindilnya gitu, Mak. Tapi kalau misalnya kalian suka yang ada tekstur kejunya masih utuh, ya itu cocok sih. Tuh, itu udah mulai mendidih gitu ya, Mak. Tapi itu kejunya belum larut semuanya. Jadi masih kayak ada apa? Tuh, kayak masih ada butiran-butiran kejunya gitu. Itu apinya dimatikan, terus aku masukin margarinnya. Karena aku punyanya margarin yang di kulkas, jadi beku gitu, Mak. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur. Nah, kalau udah begini, kita tambahin tepung. Tepungnya jangan lupa diayak ya, Mak, supaya gak ada bagian tepung yang bergerindil. Pokoknya adonannya itu kita usahakan supaya lembut, Mak, kayak pantat bayi. Kita aduk pelan-pelan, pokoknya harus tercampur rata ya, Mak. Tuh udah mulai padat tuh. Ini videonya sengaja aku percepat supaya kalian lihatnya juga nggak bosan. Kalau udah mulai rata gini, masukin kuning telurnya. Aku masukinnya satu-satu supaya memastikan bahwa adonan itu tercampur dengan sempurna. Jadi ini tuh, itu karena kuning telurku pecah jadi bentuknya begitu ya, Mak, gak bulat-bulat. Cuman aku tetap nyampurinnya itu dengan 3 step, jadi aku tumpahin satu-satu meskipun bentuknya sudah tidak sempurna. Nah, kita aduk lagi sampai rata pokoknya. Nah, adonan untuk bahan pertama sudah jadi. Sekarang kita olah untuk adonan dari bahan yang kedua. Ini putih telur mau aku kocok. Putih telur ini dikocok kurang lebih sekitar 3-4 menit. Pokoknya bentuk putih telurnya itu sampai mengkilap ya, Mak. Jadi kita kocok dengan kecepatan cenderung tinggi. Aku itu pakai kecepatan nomor 4. Tapi tergantung mixer kalian sih, Ma. Ini aku pakai hand mixer yang biasa.
Untuk gulanya aku masukin secara 3 step juga. Ini tujuannya supaya si putih telur ini bisa ngembang dengan sempurna. Jadi aku tambahin step by step. Itu udah tahap yang kedua. Sampai di sini aku sengaja percepat ya Mak ya, untuk mempersingkat waktu. Pokoknya total durasinya itu aku nge-mixer kurang lebih 3-4 menitan, 3 menit setengah lah. Tuh dia udah mulai ngembang dan udah mulai agak mengkilap, kelihatan ya Mak ya. Nah itu yang terakhir aku tuangin. Untuk kecepatan mixernya sendiri itu stabil ya, jadi nggak aku rubah-rubah dari awal, tetap segitu. Tuh dia udah kelihatan banget kalau mengkilap. Sambil nunggu si putih telur ini mengembang dengan sempurna, aku mau sedikit cerita nih Mak. Jadi ini video pertamaku setelah hampir 3 minggu kemarin vakum. Jadi qadarullah minggu kemarin aku sudah melahirkan, jadi baru bisa bikin video lagi, mumpung bahan-bahannya juga ada kebetulan. Jadi ya langsung dieksekusi aja deh, sekalian mau bikin konten dan bagi-bagi resep. Kalau udah begitu, udah ngembang, masukin air lemonnya. Aku pakai 1 sendok makan. Kalau misalnya nggak ada perasan air lemon, kalian bisa ganti dengan 1 sendok teh cuka. Kita kocok lagi sampai rata. Kalau udah selesai gini, kita campurkan bahan yang pertama sama bahan yang kedua. Itu bahan pertama itu aku aduk dulu sedikit. Aduh, salah Mak. Harusnya ya tadi aku nuang bahan yang kedua itu dimasukin ke bahan yang pertama. Aku salah masukin, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita tukar lagi posisinya. Tuh aku tumpahin bahan yang kedua itu masuk ke bahan pertama. Terus harus kayak gitu Mak, tadi tuh Mak. Untuk kalian yang mau praktek bikin cheesecake ini juga, di tahapan yang ini tolong perhatikan ya Mak, jangan sampai salah kayak aku. Aku keliru, tapi nggak apa-apa. Adonannya masih bisa diatasi dengan baik. Nah itu untuk yang kedua, aku naruhnya itu juga 3 step ya Mak. Jadi di sini aku kembali memastikan bahwa adonan itu tercampur dengan baik dan sempurna. Nah ini aku aduk, tapi kayaknya timbul lagi masalah ini Mak. Kira-kira apa? Iya, wadahnya tidak cukup. Aduh, hidup ini penuh dengan masalah memang ya. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah wadah. Jadi untuk adonan itu aku kembalikan ke wadah yang di adonan kedua. Nah, karena wadahnya lebih besar, jadi ngaduknya juga lebih enak. Tuh aku pindahin supaya nggak tumpah-tumpah. Untuk
ngaduknya tetap pelan-pelan ya mak. Di video ini kelihatannya cepat memang karena videonya aku percepat supaya kalian juga nggak bosan lihat videoku. Tuh, aku pastikan semuanya tercampur dengan rata. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya pengocok telur yang bulat itu loh mak, yang besi bulat itu loh, apa sih ya namanya ya, pokoknya itulah ya, tahu ya. Kalau misalnya pakai itu lebih gampang, jadi lebih mudah tercampurnya. Karena kemarin aku udah order sebenarnya, tapi kegedean, jadi nggak aku pakai deh. Jadi aku pakai spatula yang ini aja. Sekarang mau aku tuangin ke dalam loyang. Ini loyangnya sebelumnya udah aku lumurin sama margarin, jadi biar nanti cheesecake-nya itu nggak lengket. Kalau misalnya kalian punya kertas roti itu juga lebih baik, tapi karena berhubung aku nggak punya, jadi aku balurinnya pakai margarin aja deh. Itu aku pakai loyang yang kecil ya mak, karena adonan ini kan cuma pakai 3 butir telur, jadi pakai loyang yang ini aja udah cukup. Ini kira-kira diameternya berapa ya? 14 kayaknya, 14 apa 16 ya. Nah ini tadi untuk ovennya udah aku panasin sebelumnya sekitar 15 menit yang lalu. Di dalamnya aku tambahin air karena aku ngovennya ini pakai sistem oven mari. Jadi ovennya aku tambahin air, terus baru loyangnya itu aku taruh di atasnya. Ini nanti kita oven kurang lebih sekitar 35 sampai 40 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah ini sudah berjalan sekitar 15 menit. Tuh udah mulai ngembang ya mak. Tapi lagi-lagi masalah terjadi, cheesecake-nya nyungset mak. Jadi tadi tuh aku tinggal makan siang, karena kan 40 menit tuh lumayan lama ya. Tiba-tiba gasnya habis. Terus aku ganti, aku oven lagi, aku nyalain lagi. Ternyata dia nggak mau ngembang lagi. Ya udah deh. Ini udah 40 menit. Aku cek kematangannya, ternyata sudah nggak lengket. Akhirnya aku memutuskan untuk mengangkatnya. Nah, kita tuang ke dalam piring. Ya, itulah bentuknya. Tapi nggak apa-apa lah ya mak, meskipun bentuknya begitu, tapi rasanya masya Allah nikmat. Kalian harus nyoba. Gimana rasanya? Enak kan? Abang suka? Suka? Oke. Alhamdulillah. Meskipun gagal bentuknya, tapi anak-anak suka. Beneran lembut.